bisa memenuhi seluruh apa yang seharusnya dilakukan. Nah, untuk mengatasi itu maka dilakukanlah upaya statistik yang disebut dengan sampling itu kan. Jadi kita mengambil sampel saja. Jadi kita hanya mengambil sampelnya kita olah, tapi kesimpulan dari sampel itu kita inferensi, kita buat kesimpulan dan kesimpulannya berlaku untuk yang populasi. Tapi kan pertanyaan kritisnya begini, apa mungkin kita menyimpulkan yang kecil tetapi untuk yang lebih besar, menyimpulkan yang besar dengan menggunakan yang kecil? Nah, berarti ada satu kesalahan yang paling sering dijadikan sebagai acuannya, bahwa sampel yang diambil itu harus mewakili representasi. Harus representatif. Jadi jaminan yang pertama itu harus representatif. Nah, setelah jaminan itu terpenuhi, baru kita melangkah ke langkah berikutnya. Misalkan kita ingin mengetahui berapa sih rata-rata pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Populasinya berarti seluruh yang disebut rakyat Indonesia. Mungkin umumnya dibatasi. Bayangkan ada berapa ratus juta orang yang harus diambil datanya. Nah, ketika itu dilakukan, tentu kita memerlukan biaya yang besar, sumber daya yang banyak dan sebagainya. Tapi dengan melakukan statistik itu menjadi lebih ringan. Tapi itu kembali ke yang tadi, apakah tingkat kepercayaannya itu bisa terjaga terus-menerus? Itu tergantung bagaimana kita melakukan sampling. Tetapi yang terjadi di kita kan biasanya terjadi proses yang disebut dengan sensus kan. Jadi seluruh anggota populasi kita jadikan sebagai objek penelitian. Jadi kalau sensus ekonomi berarti seluruh rakyat Indonesia dijadikan sebagai objek. Makanya dananya cukup besar sehingga dijamin itu bahwa dana yang bocor pasti banyak juga. Itu hal yang ya sebuah kondisi yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Termasuk misalkan ketika ada proses pilkada atau misalkan pemilihan pilpres, orang statistik itu ingin tahu keputusan lebih cepat. Caranya gimana? Nah, proses statistik yang dipilih dengan melakukan polling dan sebagainya, akhirnya bisa ditentukan atau dalam tempo sekian waktu setelah proses pemilihan tiba-tiba sudah ada keputusan. Sementara kalau dilakukan secara manual, artinya sudah dikumpulkan, itu waktu yang diperlukan mungkin berbulan-bulan. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa kita mesti merumuskan kesalahan, termasuk jenis kesalahan? Nah, orang statistik membaginya menjadi dua kelompok kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah ketika kita menerima sesuatu padahal sesuatu salah. Salah bukan itu. Saya ulang lagi ya. Atau sebaliknya yang pertama, kita menolak sesuatu padahal sesuatu itu adalah benar. Menolak sesuatu padahal sesuatu itu adalah salah. Dan itu orang statistik menyebutnya sebagai kesalahan jenis pertama. Nah, kesalahan jenis kedua adalah kita menerima sesuatu salah padahal sesuatu itu adalah salah. Nah, itu kesalahan jenis kedua. Tinggal kita geser sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu kita namai dengan hipotesis nol tadi. Jadi kalau kita sebutkan apa itu kesalahan jenis pertama? Menolak hipotesis nol padahal hipotesis nol itu benar. Kesalahan jenis kedua, menerima hipotesis nol padahal itu salah. Nah, agar lebih mudah dan terukur, maka besarnya kesalahan itu dicari kuantifikasi atau dihitung. Nah, caranya dicari peluang. Jadi kalau orang statistik menyebutkannya berapa peluang melakukan kesalahan jenis pertama. Nah, peluang melakukan jenis
pertama itu disebut dengan taraf signifikansi. Ini dia. Itu tadi harus begitu ya. Jadi kalau kita tulis tadi kesalahan yang pertama itu apa tadi? Padahal itu benar. Itu benar. Tulisannya begini ya. Ini yang disebut dengan kesalahan. Dan kalau kita tuliskan berapa peluang, menolak ano padahal Ano membagi Hanom. bisa lagi. Signifikan. Taraf. Taraf kebermaknaan dan diberi notasi biasanya dengan lambang. Jadi alfa itu adalah peluang melakukan kesalahan jenis pertama. Terus yang kedua tadi apa? Menerima. Hano salah. Menerima Hano pada itu salah. Padahal kalau kita tuliskan untuk notasi peluangnya itu disebut dengan kesalahan jenis kedua dan ditulis dengan lambang beta. Jadi beta itu adalah peluang melakukan kedua ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan taraf kepercayaan. Atau orang menyebut sebagai taraf konfidensi. Apa itu? Tidak lain daripada harga ini satu dikurangi alfa. Jadi kalau alfanya 5%, berapa taraf kepercayaannya? 9. Nah, itulah mengapa ketika kita membaca sebuah hasil riset yang menggunakan statistik sebagai toolnya atau sebagai alatnya, maka ketika kita membaca kesimpulan dilihat dulu berapa alfa yang digunakan. Alfa itu berarti taraf kesalahan. Nah, ketika dia mengatakan oh ini 5%, nah kita mestinya percaya dengan hasil yang buat itu sebesar 95%. Dan dalam penelitian abstrak biasanya taraf kepercayaannya itu makin rendah, makin kecil. Kalau penelitian sosial itu 5 itu yang moderat, yang tengah-tengah, 10 itu yang agak longgar gitu. Tapi kalau penelitian eksak itu mungkin 1% bahkan di bawah itu sampai ada sisi 0,01%. Bayangkan misalkan kalau Anda bekerja di pabrik pesawat terbang, misalkan kalau alfanya dipilih 1% saja, artinya apa? Dari 100 pesawat yang dibuat, satu di antaranya rusak gitu kan, wah bisa besar. Kalau industri yang seperti itu. Tapi kalau penelitian sosial, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi prestasi mahasiswa? Kemudian Anda simpulkan sejumlah faktor A, B, C. Tapi sebenarnya kan aktivitas manusia
kan banyak sekali faktornya. Jadi yang terkumpul itu hanya yang bisa terdeteksi. Yang di luar itu, nah jadi kesimpulan yang dibuat itu kemungkinan besar peluangnya sangat besar salah. Oleh itu maka dikira alfanya itu biasanya agak besar 5-10%. Jadi itu adalah karakter penelitian. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nilai P ya. Nilai P itu adalah sama juga dengan yang tadi, ini adalah taraf signifikansi minimal untuk menolak kanun. Jadi nilai P itu adalah taraf signifikansi minimal untuk menolak. Jadi sama-sama nih taraf signifikan. Alfa juga taraf signifikan. Nilai P juga adalah taraf signifikan. Tapi perolehannya berbeda. Kalau yang alfa yang atas ini itu oleh peneliti ditentukan lebih awal. Dan ini sebagai representasi dari teori. Oh, kalau penelitian sosial sekian persen dan sebagainya. Jadi yang alfa yang atas ini teoritis, yang bawah ini nilai P ini taraf signifikansi minimal. Bukan. Yang satu teoritis, yang satu Praktis. empiris atau praktisnya ya. Jadi kalau yang atas ini dari mana ini? Dari teori, mestinya begini alfanya. Tapi kalau yang nilai P ini diperoleh dari data yang ada, diolah, dihitung berapa nilai P nya, oh berapa taraf signifikansinya sama. Oleh sebab itu ini kita bisa menentukan berapa taraf signifikansi minimal untuk menolak. Oke. Kira-kira ini istilah-istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi ragam error, ragam kesalahan, ragam residual, ragam noise, sama aja istilahnya. Di dalam statistik itu jenis kesalahan itu bisa diungkapkan dengan ragam kata ya. Ada bisa kesalahan, bisa galat, bisa error, bisa residual, bisa apa lagi itu? Yang jelas itu noise misalnya. Sehingga nanti ada kalau mengambil mata kuliah tertentu ada white noise, nah seperti itu adalah sama mananya dengan ini kesalahan. Oke. Nah kalau yang sebelah ini, nah ini adalah lebih diagram yang disediakan dalam bentuk diagram. Oke. Jadi kalau kita menolak Hano padahal Hano salah, itu bukan sebuah kesalahan ya. Atau kita menerima Hano padahal Hano benar, itu bukan kesalahan, itu keputusan yang benar. Nah yang jadi salah itu tadi, kita menolak Hano padahal Hano Benar. atau menerima Hano padahal Hano Salah. Kemudian yang tadi kita sebutkan ini sudah dituliskan. Oke. Baik. Ada satu lagi nih. Ini ada satu min beta. Satu min beta itu disebut dengan kekuatan uji atau kuasa uji atau power of Tes. kekuatan uji. Bukan Power Ranger. Power of tes atau kuasa pengujian. Nah sekarang ini pola pengujian atau pola atau langkah-langkah pengujian. Ini berlaku untuk pengujian yang mana pun. Paling tidak langkah-langkah ini oke, saya beri hafal ini aja. Yang pertama, nyatakan dengan tegas pertama parameter apa yang akan satu. Yang kedua, terjemahkan
dari hipotesis penelitian ke dalam hipotesis statistik. Yang ketiga, tentukan Nilai alfa. taraf apa itu? Apa itu? Taraf signifikasi. Taraf signifikasi itu apa? Confidence. Peluang Peluang melakukan kesalahan jenis pertama. sama. Apa kesalahan jenis pertama itu? Penolakan padahal benar. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, Beta. Ambil data. mengapa harus random? Enggak. Kenapa harus random prosesnya? Agar diperoleh sampel yang representatif. Dan tidak untuk menjamin bahwa yang diambil itu representatif, makanya harus dilakukan dengan proses random. Kemudian berikutnya, Menentukan titik kritis. menentukan titik Kritis dan daerah kritis itu titik yang peralihan Dari- antara menolak dan menerima. sehingga nanti ada daerah kritis, namanya daerah kritis itu disebut daerah penolakan. Itu Kemudian kalau sebaliknya tidak daerah penerimaan. penerimaan atau bukan penolakan, daerah penolakan dan daerah penerimaan. Nah, titik batas antara menerima dan menolak itu disebut dengan titik Kritis. titik peralihan lah, batas itu. Kemudian yang berikutnya Statistik uji. statistik uji. Apa itu statistik uji? Statistik uji tadi ada hipotesis statistik. Sekarang ada statistik uji. Statistik uji itu kalau kita analogikan, kalau misalkan kita ingin mengetahui apakah mahasiswa ini lulus cum laude atau tidak. Anak punya kriteria kan? Iya. Nah, kriterianya apa? Oh, dia pertama tepat waktu lulusnya, terus IPK-nya sekian. Nah, sejumlah aturan itu sebagai bahan pertimbangannya. Nah, kalau dalam pengujian berarti sebagai alat atau bahan atau timbangan untuk menerima atau menolaknya itu adalah statistik. Nah, statistik itu aturan atau apa itu? Kuantitas yang bisa menentukan, pertimbangan yang bisa menentukan apakah menolak atau menerima. Jadi sebagai bahan pertimbangan untuk menolak atau menerima. Sederhananya begitu. Oke, berikutnya tarik kesimpulan. Yang terakhir, kalau diperlukan tentukan nilai P. Nilai P itu apa tadi? Nilai P itu signifikansi minimal syarat signifikansi minimal untuk menolak atau Wow. Apa ini? Untuk apa? Enggak. Langkah-langkah pengujian itu apa tadi? Pertama, parameter apa yang akan diuji? Ya. Kedua, terjemahkan. Ketiga, Cari alfa. menentukan alfa. Keempat, Ambil data random. kelima, Menentukan titik kritis, daerah kritis. titik atau daerah kritis. Berikutnya, Statistik uji. statistik gunakan statistik yang digunakan. Berikutnya, Kesimpulan. Dan nilai P. P. Dan hampir semua pengujian dalam statistik pasti melewati itu. Mau saya mungkin register, tapi pasti itu akan melewati. Jadi itu menurut saya Kamu tugas PKN udah? harus ada Hah? Udah kemarin waktu gue udah kemarin kamu baru ini baru awal. Bagi aku belum yang ikut racun. Nggak mau. kita lihat dulu tadi Sama aja. Sama aja tugasnya itu sama dulu. ada Aku belum.
Belum bab terakhirnya. pengujian tadi ya. Mungkin saya Belum bab tulis misalkan dua. saya menuliskan hipotesis Aku yang ketiga tapi belum kedua. misalkan rata-rata Yang laporan itu. Belum sama sekali. Belum mereka. Iya. Maksudnya siapa? Hari bingung gimana ya. Satu suruh selesai hari minggu itu. Ayah. Aku yang ini enggak sampai Teo bilang. Enggak. Dari mana sih? Tak ada ya. Enggak ada. Karena lebih dari 150 Benar, ini hipotesis penelitian atau hipotesis statistik? Penelitian. penelitian. Yang dua kok penelitian. 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 Hipotesis. Penelitian. Hipotesis penelitian. Iya. Coba tadi kita urut lagi. A1. Kalau hipotesis penelitian itu cirinya apa? Sama dengan Berbentuk proporsi dan bentuk kalimat kata-kata. Di sini berbentuknya apa? Kalimat. Emang ya? Itu kalimat kan? Iya. Bukan kalimat kan? Anda tidak percaya ini kalimat? Kalimat. Nah, jadi ini hipotesis. Tuh kan penelitian. Cuma di sini Tadi saya ngomong statis tuh. saya tidak tahu pokoknya. Kemudian tadi kita tentukan dulu langkah yang pertama, tentukan apa tadi? Parameter Parameternya apa? tinggi. Mahasiswa. tinggi mahasiswa. Apa sih parameter apa ini? Parameter. Siapa? Kayak tahu. Tinggal dipilih aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5.